Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator akan mempresentasikan materi tentang wacana ekonomi dan bisnis Islam yang beranggotakan 1. Linda Agustina sebagai pemateri pertama dengan NIM akhir 208, 2. Siti Mutmainah sebagai pemateri kedua dengan NIM akhir 20, 3. Hanifah Ismahani sebagai pemateri ketiga dengan NIM akhir 28. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Secara epistemologi, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu. Yang pertama, yaitu ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Cakupannya adalah kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai, karena diperoleh dari sumber nilai Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, melalui metode istinbat hukum. Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi dengan konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan-urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi harta dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara dan sarana yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cukup diisyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang berperilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Siti Mutmainah. Sejarah ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah pada usia ke-40 tahun. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam ini didasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Diversifikasikan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat Muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekonomi Islam. Jenis-jenis ekonomi Islam adalah sebagai berikut. 1. Syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. 2. Mudharabah. Mudharabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara dua pihak, yaitu pemodal atau sahib almal, pelaksana usaha atau mudharib. Akad mudharabah atau juga disebut sebagai bagi hasil sebagian orang. 3. Jual beli atau bai' al-murabahah adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan pembeli. 4. Transaksi dengan pemberian kepercayaan. Transaksi pemberian kepercayaan ini adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang atau penyelesaian dengan pemberian kepercayaan. Selanjutnya yaitu titipan atau wadiah. Titipan atau wadiah ini adalah akad di mana seseorang menitipkan barang berharganya kepada seseorang yang ia percaya dan
memberikan biaya atas jasa simpanan yang ia lakukan. Pada akad ini, kita dapati juga dalam ekonomi konvensional semisal deposit box. Selanjutnya terakhir, transaksi pemberian atau perwakilan dalam transaksi atau disebut dengan wakalah. Wakalah ini berupa pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi tertentu, semisal penyerahan rumah atau transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh manajer investasi yang dilakukan pada bank kustodian. Terima kasih. Tujuan prinsip ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Di sisi lain, ada yang menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Islam ada 2, yaitu pertama, ialah prinsip umum. Akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Kedua, prinsip khusus atau cabang, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari 3 asas, yaitu kepemilikan sesuai syariah, pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah, dan pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Kesimpulan, secara epistemologi, ekonomi Islam dibagi menjadi 2 disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan-urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. 2. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia. Perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.